Lebih dari sekadar seragam dan lencana, Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah detak jantung keamanan negeri. Saat ini lebih dari 400.000 personil tersebar dari ujung barat hingga timur Nusantara. Masyarakat mungkin paling akrab dengan mereka yang mengurai kemacetan atau memberantas kriminalitas. Ada juga polisi yang bekerja di balik monitor, mengamati, melacak, hingga mengejar pelaku kejahatan di dunia digital atau dunia cyber. Faktanya, lebih banyak lagi polisi yang bergerak senyap, menjaga ketertiban masyarakat di sudut-sudut kota, lorong perkampungan hingga pelosok desa, memastikan warga tertidur pulas tanpa ada rasa was-was. Dari sudut senyap lainnya, polisi juga menjaga negeri ini dari ancaman terorisme. Mereka memastikan tidak ada teror yang mengancam kenyamanan masyarakat. Pengabdian itu bahkan melampaui batas yang kita bayangkan. Di Pegunungan Terjal, Papua, Satgas Operasi Damai Kartens mempertaruhkan nyawa melindungi masyarakat Papua. Tidak hanya dari ancaman perpecahan, tetapi juga dari aksi-aksi kekerasan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata. Selamat pagi. Gak kedengaran, belum semangat. Di sini, polisi tidak hanya berperan sebagai penjaga keamanan, tetapi juga menjadi sahabat bagi masyarakat setempat. Lututnya mana? Dia itu keren. Dia pergi dengan dan iya. Belum dapat toh? Ya. Di belahan bumi lain jauh di daratan Afrika, pasukan Garuda Bayangkara, Satgas Front Police Unit 7 MINUSCA, mengibarkan merah putih di Republik Afrika Tengah. Mereka membawa nurani bangsa dalam misi perdamaian dunia di bawah bendera PBB. Dan ketika alam bergejolak, ketika bencana merenggut asa,
Seragam coklat polisi berganti menjadi tameng kemanusiaan. Mereka mengorbankan kelelahan demi air mata yang harus segera dihapus. Ini adalah bagian dari pengabdian panjang seorang anggota Polri. Di negeri ini, polisi tidak hanya sebatas menjaga keamanan dan menegakkan hukum, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam melindungi, memulihkan, dan merawat rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Bahwa peserta tersebut atau anaknya bisa diterima melalui kuota khusus. Sekali lagi, bisa diterima melalui kuota khusus, jangan ditanggapi, abaikan saja. Saat ini kita sedang melaksanakan proses rekrutmen anggota Polri. Ya, mulai pada level Tamtama, Bintara, akhirnya kepolisian jangan sampai ada masalah lagi. Ya, kalau sampai ada masalah lagi, nah timnya Pak Wairwasum, timnya dari Propam, saya suruh turun ADTT. Dan saya nggak peduli siapapun yang terlibat, saya suruh proses. Ingatkan kepada seluruh rekan-rekan, tolong ini apa yang sudah menjadi perintah dari Bapak Kapolri, laksanakan itu. Ya, semua jalur rekrutmen ini kita fokus kepada satu jalur, yaitu jalur reguler, tidak ada jalur-jalur yang lain. Indonesia memiliki wilayah luas dengan daratan yang terbagi menjadi pulau-pulau besar, mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua. Dengan jumlah penduduk mencapai 288 juta jiwa yang beragam, negara ini jelas butuh jumlah polisi yang tak sedikit. Bukan hanya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga pelindung, pengayom, serta sahabat yang humanis. Ini satu tahun. Dikasih itu dari itu. Iya, itu baru 1.000. Bukan dapat. Mama. Adik, sayang mama. Sayang adik. Sudah mama. Dan selalu saya sampaikan tidak ada bosan-bosannya bahwa seleksi penerimaan anggota Polri, seleksi Taruna dan Taruni Akpol tahun 2026 ini menggunakan prinsip betah. Sampai sekarang tetap betah. Ya, bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Bersih yang maknanya adalah penerimaan calon anggota Polri dilakukan secara objektif, jujur, adil, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Transparan berarti penerimaan calon anggota Polri dilaksanakan secara terbuka dengan pengawasan pihak internal, eksternal, dan membuka akses kepada publik. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Akuntabel, yaitu proses dan hasil penerimaan calon anggota Polri dapat dipertanggungjawabkan. Bahkan perlu dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Humanis, yang mana penerimaan calon anggota Polri dilakukan dengan sikap ramah, santun, dan menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Karena itulah Kepolisian Negara Republik Indonesia tak sembarangan dalam proses rekrutmen.
salah satunya dengan pola penjaringan yang menekankan prinsip bersih, transparan, akuntabel, dan humanis, atau disingkat dengan sebutan betah. Prinsip betah bukan sekedar slogan, melainkan nafas dari setiap tahapan seleksi. Di ruang ujian tidak ada yang bisa menolong selain keringat dan persiapan diri sendiri. Sejak awal proses penerimaan, Polri menerapkan sistem digitalisasi dan pengawasan ketat, baik dari internal maupun eksternal, untuk menutup rapat celah kecurangan. Di garis awal ini, semua berdiri sama tinggi, anak petani, buruh, hingga pengusaha memiliki hak dan peluang yang sama untuk berseragam Korps Bayangkara. Pada tahap awal seleksi ini, calon siswa menjalani berbagai tes, mulai dari pemeriksaan administrasi, kesehatan, tes psikologi, tes akademik hingga tahapan lainnya, termasuk mengukuhkan komitmen melewati penerimaan Polri secara jujur sesuai prosedur melalui fakta integritas. Namun, lulus seleksi barulah pintu gerbang pertama. Di kawah Chandra di muka, fisik mereka ditempa, mental mereka diuji, keakuan dilebur, diganti dengan jiwa korsa dan pengabdian. Jika ada pihak-pihak yang kemudian mengiming-imingi atau memberi janji bahwa peserta tersebut atau anaknya bisa diterima melalui kuota khusus. Sekali lagi, bisa diterima melalui kuota khusus, jangan ditanggapi, abaikan saja. Jika ada yang sudah terlanjur menanggapi, silakan dilaporkan. Karena rekrutmen calon taruna-taruni Akpol ini diproyeksikan akan menjadi pimpinan-pimpinan Polri dalam 25-30 tahun ke depan. Lebih dari sekedar memegang senjata, mereka dididik untuk menjadi problem solver. Pemahaman hukum dasar, hak asasi manusia, serta pendekatan psikologis menjadi menu wajib. Tujuannya satu, mengubah wajah garang aparatur negara menjadi senyum sapa yang menenangkan bagi warga Indonesia. Setelah sumpah diucapkan, lembaran tugas yang sesungguhnya pun terbuka. Ratusan ribu personel ini menyebar ke seluruh penjuru Nusantara. Ada yang bertugas memecah kemacetan di bisingnya ibu kota, ada pula yang mengabdi di sunyinya pulau terluar. Di lapangan, teori berpadu dengan realita. Mereka menjadi garda terdepan saat bencana alam menerjang. Hakim jalanan yang adil dalam sengketa warga dan pelindung yang tak kenal waktu.
Menjadi personil kepolisian negara Republik Indonesia adalah memilih jalan pengorbanan. Melalui rekrutmen yang bersih, pendidikan yang memanusiakan, dan evaluasi yang tanpa henti, Polri terus berbenah diri. Titik akhir penerimaan anggota Polri menjadi langkah awal menjadi polisi yang selalu hadir di tengah masyarakat tanpa mengenal lelah, karena begitulah mereka ditempa. Polisi tak sekedar menegakkan hukum atau menjaga ketertiban maupun keamanan masyarakat. Mereka dilatih untuk adaptif di segala sendi kehidupan. Membersamai petani, menjadi sahabat pekerja, buruh dan tukang ojek, mendorong pembangunan, menyokong pendidikan, mengawal kesejahteraan masyarakat hingga merawat keceriaan anak-anak. Tidak jarang, mereka menjadi pendengar yang setia bagi keluh kesah warga. Di pos-pos kamling hingga balai desa, kehadiran anggota Polri bukan lagi simbol kekakuan, melainkan wujud nyata dari kepedulian. Mereka merangkul tokoh agama, tokoh pemuda, dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama merawat ketentraman. Ini adalah buah manis dari rekrutmen yang berlandaskan nurani. Ketika seorang polisi lahir dari proses yang bersih dan transparan, maka ia akan tumbuh menjadi pelayan rakyat yang berintegritas. Mengedepankan pendekatan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan dan menjadikan keadilan sebagai nadi dalam setiap langkahnya. Polisi bahkan menjadi garda terdepan dalam kemanusiaan. Mereka hadir dengan dedikasi sebagai pembawa harapan bagi mereka yang terkena pilunya bencana.
Menjadi polisi berarti juga menjaga dan merawat harmonisasi sosial. Karena pada akhirnya polisi yang hebat bukanlah mereka yang ditakuti, melainkan mereka yang selalu mendapat tempat di hati masyarakat Indonesia.